Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam, yaitu memaparkan materi hubungan rukun iman dan rukun Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nur Hidayah dengan NPM 101211143 dari kelas C6 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Rukun iman dalam perspektif Al-Quran, Arkanul Al-Iman ditulis dalam berbagai surat dan ayat. Iman kepada Allah dan hari akhir tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 69. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Dan iman kepada ketentuan Allah, qada dan qadar tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 22. Rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi 3. Yang pertama, iman kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah adalah aparat kerajaan atau mulk Allah yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki kemampuan istimewa. Yang ketiga, bertugas menyampaikan wahyu Allah. Dan yang keempat, memiliki tugas masing-masing. Yang ketiga, iman kepada kitabullah. Beriman kepada kitabullah adalah menjadikan Al-Quran sebagai mana fungsinya. Adapun fungsi Al-Quran adalah yang pertama Al-Huda, yang kedua Al-Bayan, yang ketiga Al-Kitab, yang keempat Al-Furqan, yang kelima Az-Zikru, yang keenam As-Syifa, yang ketujuh Ar-Rahman, dan yang terakhir Al-Busyra. 4. Iman kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diberi mandat oleh Allah untuk melaksanakan aturan Allah di muka bumi. Kewenangan Rasulullah adalah memberikan keputusan, memberi pengampunan, menetapkan hukuman, memberi legitimasi, memberi keputusan perang atau damai, dan mengelola infak atau harta. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah iman kepada hari akhir. Orang-orang kafir beriman kepada hari akhir hanyalah sebatas pengakuan lisan saja. Yang keenam, iman kepada takdir Allah. Takdir adalah ketentuan Allah, baik buruk maupun baik. Segala sesuatu kejadian di muka bumi hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam. Dalam perspektif Al-Quran, rukun Islam adalah 1. Syahadat, sholat, dan zakat. Syahadat ain, sholat, dan zakat adalah 3 ajaran pokok agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Syahadat ain adalah rukun pertama dalam berislam. Syarat masuk Islam adalah melaksanakan syahadat ain. Setelah seorang mukmin menjadi muslim atau telah melaksanakan syariat syahadat ain, maka wajib bagi mereka melaksanakan kewajiban selaku muslim, yaitu kewajiban sholat dan zakat. Yang kedua, saum. Perintah saum adalah perintah yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, atau ibadah yang terlambangkan mengenai awal dan akhirnya. Yang ketiga, haji. Haji adalah berkunjung ke Al-Bait atau Ka'bah, rumah yang pertama dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah haji kejadian tersebut seperti yang pertama tawaf, wuku, melempar jumroh, sa'i, dan menyembelih. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Suatu yang dibenarkan oleh hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu yang terdapat pada rukun iman. Suatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadat ain. Suatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam yang kedua hingga rukun Islam yang kelima. Hubungan rukun Islam dan rukun iman serta ihsan oleh Abul Alama Maudid bagaikan sebatang pohon, iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya, dan ihsan sebagai buahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.